Baik, pada video ini kita akan membahas tentang perulangan yang ada pada VB6. Nah, jadi VB6 itu memiliki jenis perulangan ya, pada umumnya hanya tiga, yaitu for next, kemudian while, when, kemudian do loop, until, kemudian ini adalah perulangan yang khusus, artinya perulangan ini bisa mencakup dari ketiga perulangan yang di atas. Nah, biasanya banyak istilah yang digunakan pada perulangan yang ini, yaitu perulangan bersarang, bertingkat, atau juga bisa dibilang majemuk maupun nested ya. Jadi sebenarnya banyak namanya tetapi bentuknya sama seperti itu. Baik, yang pertama kita akan bahas tentang perulangan for next. Jadi pengulangan proses menggunakan for next adalah bentuk pengulangan terkendali dengan variabel kendali yang terus berjalan, maju, atau mundur tergantung pada kondisinya. Dan bentuk umum untuk penulisannya adalah sebagai berikut. Pertama, kita harus menggunakan kata kunci for, kemudian variabelnya apa ya, dan ini kita harus menentukan nilai awalnya sampai nilai akhirnya. Gitu. Jadi ini adalah kondisinya, di mana kita akan memulai dan di mana kita akan mengakhiri. Kemudian di dalam perulangan ini nanti akan ada yang namanya proses dalam pengulangan atau biasa disebut sebagai statement. Dan kemudian untuk variabel selanjutnya ya. Berarti di sini kata kuncinya ada dua ya, for dan next. Baik, sekarang kita akan implementasikan di VB6. Baik, sekarang kita buat projectnya. Kemudian di sini kita akan membuat tampilan. Kita buat label ya di sini. Misalnya n ya atau banyaknya data. Kemudian text box seperti ini. Kemudian kita buat button di sampingnya. Misalnya eh, proses gini ya. Ini kita perbesar dulu. Selanjutnya kita menggunakan list box ya. Ini kita cari dulu. Nah, seperti ini list box ya. Oke. Teks 1 kita kosongkan dulu. Kemudian list 1 kita kosongkan lagi. Oke, coba kita jalankan. Nah, ini udah kosong. Oke, selanjutnya kita buat di command 1. Nah, perintahnya di sini kita gunakan variabel n ya untuk menampung value dari teks 1. Oke. Selanjutnya list 1 ya. Selanjutnya kita lakukan perulangan di sini for ya. I sama dengan 1 sampai ke n. Nah, kemudian statementnya kita gunakan list ya untuk menampilkan dari banyaknya perulangan yang dilakukan oleh perulangan for ya. List 1 kita tambahkan add item. Nah, seperti ini. Kemudian i ya itemnya. Oke, setelah itu kita gunakan next ya. Kemudian i. Oke, sekarang kita jalankan misalnya 10 proses. Nah, di sini kita sudah mendapatkan bahwa perulangan dimulai dari angka 1 sampai 10 ya. Berarti logikanya kita mulai i-nya itu dari 1 ya. Kemudian n-nya ada berapa? N-nya itu tergantung inputan yang dimasukkan oleh user. Misalnya saya mau masukkan angka 10, berarti dari 1 sampai 10. Kemudian akan ditampilkan atau ditambahkan item pada list ini ya dari perulangan i yang ini ya. Kemudian sampai ke i gitu ya. Nah, ini sangat mudah ya kalau untuk perulangan for next. Jadi ciri-ciri for next ini kita sudah mengetahui kapan dimulainya dan kapan berhentinya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang perulangan while, when.
Perulangan dengan while when adalah bentuk pengulangan terkendali dengan proses yang akan diulang selama kondisi yang diberikan masih terpenuhi. Artinya, perulangan ini akan terus mengulang selama kondisinya benar, ya. Dia akan berhenti ketika kondisinya salah. Jadi, perulangan ini agak berbeda ya dengan perulangan yang sebelumnya, yaitu for next. Kalau perulangan for next itu kita sudah mengetahui kapan dimulainya dan kapan berhentinya. Sedangkan perulangan while we end ini kita tidak mengetahui kapan kita akan berhenti gitu, karena kondisinya selama dia terpenuhi dia akan terus mengulang. Baik, sekarang kita coba implementasikan. Misalnya kita buat sederhana aja, di sini ada button, misalnya proses, kemudian ada list view atau list box ya. Oke, seperti ini. Berarti list 1 kita kosongkan dulu. Oke, selanjutnya kita beralih ke command 1. Baik. Baik, baik untuk mempraktekannya kita buat lagi ya, atau baik, sekarang kita coba untuk membuat form 2 ya. Seperti ini. Kemudian caranya masih sama seperti tadi. Kita buat lagi di sini misalnya n gitu ya. Kemudian kita buat lagi list box, kemudian button. Di satu kita kosongkan, kemudian kita beralih ke command 1. Nah, selanjutnya di sini kita buat namanya bilangan ya. Contohnya misalnya bilangannya 1. Kemudian kita buat yang namanya while bilangan lebih kecil dibanding 11 misalnya. Kemudian kita akan mengisi di list 1 dengan add item bilangan. Bilangan sama dengan bilangan ditambah 2. Selanjutnya kita akhiri dengan we end. Oke. Nah, ini kita belum menampilkan ya. Berarti di sini bilangan file text 1. Oke. Sekarang kita coba jalankan. Ya, ini diatur dulu ya. Form 2. Oke. Nah, seperti ini. Nah, ini bilangannya 1, 3, 5, 7, 9, 11 ya, seperti itu. Jadi di sini kita sudah menentukan ya nilainya tanpa harus melakukan input data. Nah, gimana kalau seandainya kita mau melakukan input data? Ya tinggal diberikan saja ya di sini. Tambahkan misalnya text box.
Nah, ini baru teks 1 ya, benar. Oke. Misalnya teksnya 12. Nah, seperti ini ya. Dia sampai 11. Gimana kalau seandainya kita jalankan lagi 40. Nah, dia akan tetap melakukan perulangan sampai 11. Kenapa sampai 11? Karena di sini kondisi benarnya sampai 11. Jadi kalau seandainya bilangan itu sampai 11 berarti masih kondisi yang benar. Tetapi kalau lebih dari 11 berarti kondisinya salah, maka dia tidak akan mengulang, artinya akan berhenti. Nah, seperti itu ya. Jadi sebenarnya kita tanpa menggunakan seperti ini, kemudian formnya kita atur lagi ya, seperti ini. Ini kita berikan proses gitu ya. Kita jalankan proses. Nah, ini akan tetap seperti ini. Nah, gimana kalau seandainya tutup ya. Nilainya bukan 11 ya, tapi 100 proses. Nah, ini akan sampai 99. Kenapa 99? Karena kalau sudah 100 itu kondisinya akan salah ya, karena kita mulainya dari angka 1, bukan dari angka 0. Kalau dari angka 0 berarti sampai 100. Kita coba ya dari angka 0 proses. Maka sampai 100. Nah, seperti ini. Baik, selanjutnya ada perulangan do live until ya. Jadi perulangan dengan do live until ini adalah bentuk perulangan terkendali dengan proses akan diulang sampai kondisi yang diberikan. Oke, ini hampir mirip ya perulangan dengan while we end. Nah, tetapi di sini agak berbeda. Kenapa? Karena di sini dia akan mengulang minimal 1 kali walaupun kondisinya salah gitu ya. Karena dia melakukan lakukan dulu baru sampai kondisinya benar. Seperti itu. Baik, sekarang kita coba implementasikan. Oke, ini kita tambahkan lagi ya form baru. Ini hampir sama sih dengan while we end ya. Hanya kodenya saja yang berbeda. Misalnya end ya di sini. End sama dengan gitu ya. Kemudian gunakan list box. Kemudian button. Proses. Oke. List satunya kosong. Kemudian kita beralih ke command 1. Selanjutnya bilangan sama dengan 1. Nah, baru di sini pengulangannya ya menggunakan do. Kemudian prosesnya itu kita gunakan list 1 ya. Kita tambahkan add item bilangan. Bilangan sama dengan bilangan ditambah 2 misalnya. Nah, ini ada yang berbeda, kita gunakan loop until. Nah, seperti ini sampai bilangan lebih kecil dibanding 11. Nah, di sini teman-teman perhatikan ya bahwa ada yang berbeda dari perulangan yang sebelumnya, bahwa kondisinya itu bukan di awal, tapi kondisinya berada di akhir. Nah, jika kita kembali lagi ke perulangan for dan while ya, itu kondisinya ada di awal, tetapi kalau do itu kondisinya ada di akhir. Artinya dia akan melakukan perulangan minimal 1 kali walaupun kondisinya salah. Kenapa? Karena dia menjalankan dulu baru memeriksa kondisinya. Baik, sekarang kita coba proses. Nah, ini ya. 1, 3, 6, 7, 9, 11. Oke, gimana kalau kesananya kondisinya salah? Kita lihat ya di sini. Misalnya kondisinya 12 ya. Proses. Nah, dia minimal akan mengulang 1 kali ya walaupun kondisinya salah, seperti itu. Karena angka 12 itu lebih besar dibanding 11 gitu ya. Jadi kan tidak bisa ditambah lagi ya, tapi yang akan dicetak adalah bilangannya. Bilangannya adalah bilangan 11 gitu. Jadi yang tercetak itu adalah di add
item. Baik, ini adalah perulangan yang terakhir ya, atau perulangan bersarang atau bertingkat. Nah, perulangan ini sebenarnya adalah perulangan yang cukup kompleks ya, karena kita juga kadang-kadang membutuhkan perulangan lebih dari satu. Nah, contohnya di sini untuk umumnya perulangan satu, kemudian yang titik-titik ini merupakan statementnya, dan di dalamnya ada proses di dalam pengulangan satu. Kemudian kita akan loncat ya atau beralih ke perulangan kedua. Nah, di dalamnya juga sama ya seperti perulangan satu sampai perulangan n. Nah, tetapi di sini kita harus perhatikan ya bahwa perulangan satu itu diakhiri bukan di sebelum perulangan 2, tetapi di akhir dari semua perulangan. Contohnya di perulangan kedua itu akan langsung diakhiri dengan perulangan atau pengulangan kedua. Tetapi kalau pengulangan pertama itu diakhiri di akhir. Jadi pengulangan satu itu merupakan bagian terluar dari setiap perulangan yang ada di dalamnya gitu ya. Atau bisa dibilang ini adalah pengulangan dari induknya. Sedangkan pengulangan 2 dan seterusnya itu merupakan anak dari pengulangan satu. Baik, sekarang kita coba contohkan. Oke, selanjutnya untuk studi kasus di sini kita akan mencoba untuk menampilkan suatu bilangan prima ya. Kita buat di sini labelnya n sama dengan, kemudian tambahkan lagi text box, kemudian button, proses, lalu list box ya. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita menuju ke button. Selanjutnya untuk variabel n kita ambil dari value text 1. Oke, kemudian untuk listnya kita clear dulu ya. Kemudian tentukan variabel yang akan kita gunakan. Misalnya di sini kita menggunakan k sama dengan 0 ya. Kemudian bilangan sama dengan 2. Di sini saya menggunakan while. While jika k lebih besar atau lebih kecil dibanding n, maka prima sama dengan true ya. Kemudian di dalamnya ada for. Pembagi sama dengan 2 sampai ke bilangan dikurang 1. Jika bilangan sisa bagi dari pembagi sama dengan 0, maka prima kondisinya menjadi false. Kemudian next, pembagi. Kemudian kita gunakan if lagi. If prima, kemudian list 1, add item, bill, kemudian k sama dengan k ditambah 1. Kita akhiri and if ya. Kemudian bilangan sama dengan bilangan ditambah 1. Kemudian kita akhiri perulangan yang atas berarti we end. Oke. Nah, jadi di sini sangat kompleks ya. Jadi kita menggunakan dua perulangan, perulangan while dan perulangan for. Dan di dalamnya juga terdapat kondisi yaitu if then ya. Oke, coba sekarang kita jalankan. Oke, ini masih ada yang salah. Nah, for 4 ya harusnya. 10 misalnya. Oke, seperti ini. Nah, ini adalah bilangan primanya ya. Jadi logikanya seperti ini, kita tentukan dulu ya untuk n-nya itu adalah kita ambil dari text box ya dengan nama text box 1, kemudian untuk listnya kita kosongkan dulu. Kemudian untuk variabel k kita buat nilainya menjadi 0 dan variabel bilangan ini kita tentukan nilainya 2. Kemudian
Di sini kita akan menggunakan while. Masih ingat kan? While itu akan selalu mengulang ketika kondisinya masih benar. Berarti di sini kita cek ya, K lebih kecil dibanding N. Berarti K-nya 0, N-nya itu tergantung dari inputan yang kita masukkan. Berarti tadi contohnya misalnya 10. Berarti dia akan mengulang selama kondisinya 10 gitu ya. Kemudian di sini kita tentukan variabel prima ini memiliki tipe data boolean ya. Di sini ditentukan nilainya adalah true atau benar. Kemudian dilakukan perulangan. Nah, jika pembagi lebih kecil dibanding 2 sampai ke bilangan dikurang 1. Nah, bilangannya kan 2 ya. Berarti masih bisa dong dikurang. Berarti nilainya selalu 1 gitu ya. Kemudian dalamnya ada lagi. Jika bilangan sisa bagi sama dengan 0, maka prima adalah false gitu ya. Yang sebelumnya prima itu adalah true gitu ya. Selanjutnya diakhiri dengan for yang pertama ya, perulangannya dengan next pembagi. Selanjutnya ada if jika prima ya, maka list ditambahkan ke bilangan 1. Berarti kalau seandainya ini benar ya, maka langsung turun ke sini gitu ya. Berarti list 1 akan menampilkan bilangan prima. Di mana K itu berarti K-nya 0 ya. K ditambah 1. Berarti K yang ini menjadi 1 kan, 0 ditambah 1 sama dengan 1. Maka akhiri. Dan jika tidak, berarti di sini bilangan ditambah 1 sama dengan bilangan gitu ya. Bilangannya berapa? Bilangannya 2. Berarti kalau seandainya perulangan pertama berarti nilainya 3 gitu ya. Makanya di sini kita lihat ya, kalau 10 diawali dengan angka 2 gitu ya. Seperti itu, berarti dia masuknya bilangan prima nih ya. Kan K-nya berapa? K-nya kan 0. Oke, seperti itu ya logikanya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Memang ini agak kompleks. Baik, terima kasih. Bila ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya.